Yes, kabar bahagia untuk seluruh KPM penerima PKH maupun BPNT. Bantuan BLT El Nino Rp400.000 diusulkan dicairkan melalui kantor pos Indonesia. Nah, seperti apa beritanya? Monggo dilihat dan disimak baik-baik. Nggak kepingin mereka berkurang gitu, karena kalau semuanya kayak perjalanan dinas itu juga nanti target-target itu justru terukur gitu. Nah kemudian yang El Nino Bapak, kami sudah usulkan dengan biaya salur PT Pos. Kenapa kita berani 2 bulan? Karena dengan PT Pos itu lebih cepat. Jadi makanya kemarin kami minta dikasih PT Pos supaya bisa tuntas sebelum akhir tahun. Nanti pendampingannya saya besok ya Pak. Saya jelaskan besok. Nah kemudian berikutnya ini masih kemarin memang keputusannya saya tidak tahu angka 18.800.000 itu dari mana. Kami lagi ngajukan anggaran kalau yang penerima PKH, penerima BPNT, kemudian yang double, yang ada yang double tumpang tindih, totalnya tuh 21 juta sekian, ratus ribu sekian KPM. Nah sisanya lagi kita coba sampaikan. Tapi kemarin di ratas terakhir itu 21 juta. Tapi ratas yang pertama itu 18.800.000. Begitu Pak. Nanti kami akan cek di Kementerian Keuangan soal jumlah. Kemudian yang saldo 0 Bu, memang kalau kami bisa tahu datanya persis kami bisa jawab. Inilah Bu yang tadi kenapa salah satu alasan tadi saya jelaskan yang tadi serapan ini. Contohnya PKH. Anggaran 28.709.816.300.000. Sukses salur kami menyalurkan itu 28.191.829.350.000 atau 98%. Tapi transaksinya 23,7 triliun sekian atau 97. Ada selisih di situ. Nah, ini diantaranya ada saldo nol itu kemungkinan. Tapi kalau tahu KPM-nya, kami bisa cek langsung dan kami bisa konfirmasi ke bank gitu. Karena kami meminta sesuai kontrak ya. Kesepakatan PKS kerjasama itu kami minta dashboard sampai sekarang saya sudah kirim surat berkali-kali nggak dikasih gitu. Jadi maksud kita kan kita tahu siapa KPM-nya ini, tapi kami nggak bisa itu. Hanya kalau ada komplain saya sampaikan kepada mereka begitu. Seperti itu. Pimpinan boleh sebentar Ya. nyambung. Enggak, bilang aja sama Ibu bahwa kalau misalnya tadi dimintain jumlah KPM-nya atau KPM-nya di mana alamatnya ya, kita bisa menyampaikan. Bisa. Oh, bisa. berarti nanti data Sekarang bisa saya cek. kirim ya. Ya. Oke, terima kasih. Bisa saya cek. Kalau ada seperti itu, silakan saja karena kami tidak punya dashboard untuk memantau transaksi itu gitu. Hanya kami taunya utuh gitu, Bu. Jadi utuh saja sekian, nggak transaksi gitu. Cuman nggak transaksinya kenapa kami nggak tahu. Seperti itu. Nah kemudian jadi yang kekurangan anggaran mungkin ini Pak. Saya jelaskan lagi yang tambahan ya Pak. Tolong yang tambahan itu. Chart tambahan yang anggaran tambahan 2023. Tolong chart itu. Halaman 17. Halaman 17. Mana sih halamannya? Oh iya. Halaman 17. Nah, ini yang pertama yang ditambah kami untuk permakanan lanjut usia, disabilitas dan YAPI. YAPI ini kami berikan dalam bentuk uang 200.000. Jadi uang, bukan makanan. Kalau yang lansia sama disabilitas itu permakanan yang dimasak oleh Pokmas. Nah, kemudian ini ada penambahan 1,2 triliun. Nah, kemudian kalau Bapak yang lansia itu
itu bahkan targetnya sudah di atas 100%. Kemudian untuk tambahan bantuan untuk gangguan ginjal akut, ini juga diberikan kepada kami, Pak. Itu 19.220.000.000. Kemudian BLT El Nino itu yang 2 bulan 200.000. Ini anggaran segini sudah dengan biaya PT Pos yang BLT El Nino ini. Nanti mekanismenya saya akan jelaskan detail. Kemudian ada penambahan RST, Pak. Dapatnya hanya 1.800. Jadi ini kami mintanya sesuai itu, tapi dapatnya cuma segini, Mbak. Ya, jadi 37.800.000.000 seperti itu. Kemudian untuk perubahan data, Pak, itu sebetulnya sudah kita perbaiki, Pak. Cuman memang kadang kendalanya, makanya kita buatkan akun khusus yang namanya usul sangga. Itu supaya mekanismenya, kadang kepala desa itu rajin, tapi kena Pemdanya nggak rajin gitu, Pak. Masukkan ke kami. Makanya kemarin kita masuk usul sangga aja yang kita latih itu, yang kita sudah ada pelatihan itu. Nah, kemudian bukan Bu, DTKS bukan dihentikan, Bu, jalan terus karena undang-undang fakir miskin tahun 2011 mengamanatkan bahwa anggaran untuk bantuan di Kementerian Sosial itu menggunakan data DTKS. Saya nggak bisa lewat yang lain karena sudah dipatok dengan undang-undang itu. Seperti itu. Kemudian kewirausahaan. Jadi Bu Ida ingat saya usulannya baru masuk minggu lalu. Saya juga sempat, waduh ini kalau baru-baru gitu, ingat saya baru masuk minggu lalu. Itu punya Ibu, ya. Jadi baru saya disposisi minggu lalu. Jadi apa namanya, saya pantau sendiri kok, Bu. Saya enggak mau, biarpun saya keluar kota, saya kan sudah elektronik semua. Saya enggak pernah terlambat. Pasti saya kerjakan di luar kota. Saya enggak berani karena staf saya kan juga butuh cepat. Karena untuk apa namanya, mantau ke lapangan. Jadi saya tidak pernah, kalau itu dalam bentuk surat, itu enggak pernah lebih dari lewat sehari. Enggak pernah. Paling 3 jam, 2 jam saya kerjakan. Dan itu langsung habis saya kerjakan. Tapi kalau data ini enggak sampai, kalau tanda tangan ini, yang Bu siapa nanyakan Bu, itu enggak pernah saya 1 jam aja enggak pernah, Bu. Begitu di meja saya langsung saya tekan. Saya pulang, saya tagih, bawa ke Surabaya, dibawa ke Surabaya. Berkas itu. Saya enggak pernah nunda apa namanya berkas itu, karena bagi saya semakin progres itu semakin cepat, itu bagus gitu. Jadi insya Allah nggak ada seperti itu.